Ya, hal-hal klinik di luar nalar yang jelas tak percaya namun juga banyak yang meyakini ada. Seperti kemunculan air bertuah atau sebelumnya gua bisa tembus ke Mekah. Faktanya banyak mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warga desa Rawoyoso, Kabupaten Pekalongan, ramai-ramai mengambil air yang muncul secara misterius dan diyakini membawa berkah. Air mengucur deras. Kemunculannya pun dikait-kaitkan dengan air bertuah karena dianggap muncul secara tiba-tiba. Padahal disebut tidak ada sumber mata air setempat, apalagi air yang keluar jernih dan tidak berbau. Berita pun cepat menyebar dan seketika warga berbondong-bondong datangi mata air dadakan sambil membawa wadah, berebut mengambil air yang diyakini memiliki khasiat dan keberkahan. Ditambah bumbu-bumbu cerita ada salah satu warga, usai mengambil air sebotol, dibawa pulang dan diminumnya, penyakit di kakinya hilang seketika. Perangkat desa selalu menelusuri asal-muasal mata air berasal, dan diketahui air bertuah ternyata adalah aliran air PDAM yang bocor. Kaliwat banyak naonnya jalmi ieu kuasa sedap. Hal-hal klinik di luar nalar, ada yang jelas tak percaya, namun juga banyak yang meyakini ada. Sempat ramai pula narasi gua tembus ke Mekah. Sejumlah unggahan pun jadi sorotan, juga ramai komentar. Faktanya memang seperti ini. Ramai disambangi, bahkan di hari biasa hingga malam hari. Bernama Safar Wadi. Gua ini berasal di kawasan Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Faktanya pula memang bukan akses tembus ke Mekah. Di tengah rai beredarnya cerita gua tembus ke Tanah Suci. Salah satunya sebab adanya kisah gua merupakan bagian dari jalur penyebaran Islam, termasuk oleh para wali dan pemuka agama. Soal ada warga yang masih saja percaya hal-hal klinik ataupun tahayul tanpa dasar ditanggapi beragam. Dengan keran yang biasa, pasti kita kagak yakin, pasti air ini kalau belum dimasak pasti kan sakit ya. Kalau itu enggak, buka aja seret, minum airnya. Yang minum airnya pasti insya Allah kita malah sehat gitu. Dan biasanya yang percaya akan hal itu tinggalnya di tempat terpencil. Mungkin pemerintah bisa melanjutkan kasus ini biar mereka dapat edukasi yang lebih baik. Tidak, itu mitos belaka. Mengandung air mujizat lah gitu ya, atau air yang berkaitannya dengan sumur Zam-Zam yang di Mekah. Tapi itu nggak ada, buat saya itu nggak ada. Kalau kecuali mungkin ya dari zaman Wali Songo dulu ada di daerah itu, daerah Banten, daerah Pandeglang itu namanya daerah Cikaduan, itu ada sejarahnya, ada ceritanya. Kalau ini penemuan baru, menurut saya sih jangan dipercaya gitu. Faktanya di Indonesia, banyak mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat harus menyikapi informasi ini dengan akal sehat. Umat Islam itu bisa memposisikan secara balance, secara seimbang antara keimanan, keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan mudah buru-buru atau jangan mudah kagetan lah. Sesuatu yang dianggap aneh, sesuatu yang dianggap tidak lumrah, terus itu tiba-tiba diklaim sebagai suatu keajaiban atau keberkahan tanpa harus diikuti oleh landasan-landasan berpikir yang saintifik. Jadi tanggapan kami, segala fenomena yang terjadi ini pasti ada ilmunya. Nah, itu jadi ternyata kan memang itu PDAM yang bocor. Nah, kan artinya di sini masyarakat harus ditambah literasinya. Jadi keyakinan, keagamaan tuh kalau lebih bagus lagi itu harus punya landasan atau backup sains dan keilmuan. Seiring perkembangan zaman, hal-hal berbau klinik ini rupanya beradaptasi dengan teknologi. Sejumlah praktik bisnis klinik juga mulai berekspansi ke media digital. Sejatinya pendidikan juga edukasi bisa meredukasi hal-hal yang bersifat mistis. Warga jangan mudah percaya, karena hal-hal ini kerap berujung pada tipu daya. Tim Liputan melaporkan.